Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Ridwan. Di video kali ini kita akan mencoba membahas apa ya? Aku lupa. Oke, jadi kita akan bahas fitur terbaru dari Magic Order, yaitu WA dan SMS OTP. Oke, mungkin pernah dengar atau sedikit asing, jadi langsung saja kita bahas ya. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar OTP, berarti teman-teman pernah yang mendengar nama itu SMS OTP. Nah, di sini di Magic Order itu bisa menggunakan dua, yaitu SMS dan WA OTP. Nah, maksudnya apa? Di Magic Order itu muncul fitur baru yang menggunakan SMS dan WA OTP. Oke, awalnya gini teman-teman. Jadi ceritanya fitur ini muncul itu ketika saya mendapatkan cerita kabar bahwa banyak teman-teman kita yang menggunakan fitur COD atau yang menggunakan Angel COD ketika beriklan. Mereka mendapatkan lead yang banyak, benar lead yang banyak, tapi banyak juga, walaupun tidak banyak persen ya, mungkin ya 2-3-5% customer yang memasukkan lead tadi itu orderannya sudah dikirim ke customer, tapi mereka tidak jadi tidak jadi closing gitu. Alasannya macam-macam. Mungkin emang customernya nggak mau beli seperti itu, walaupun sudah pakai COD. Alasannya mungkin gara-gara harganya beda sedikit. Misal karena di COD itu ada biaya admin berapa persen dari total harganya. Jadi cuman beda 1.000-2.000, akhirnya mereka ngerasa ini, wah ini penipuan atau gimana, akhirnya mereka nggak jadi seperti itu. Yang kedua mungkin gara-gara waktunya tidak tepat. Yang ketiga, kebanyakan rata-rata adalah gara-gara salah satunya data yang sudah dimasukkan customer tadi itu tidak valid. Jadi sudah ngisi kontak WA atau nomor handphone, itu datanya tidak valid dan tidak bisa dihubungin. Akhirnya barang yang sudah dikirim ke customer dan di follow up oleh kurir itu tidak sampai, dan akhirnya barang tersebut RTS, dan ya pastinya kita rugi sebagai advertiser seperti itu. Nah, makanya di Magic Order lahirlah fitur ini seperti itu teman-teman. Nah, gimana caranya? Kita akan langsung aja praktek ya. Oke, mungkin pertama adalah alurnya dulu kita mencoba untuk pahami. Jadi kalau biasanya teman-teman itu kan ngebuat LP itu ya, ngebuat landing page, habis itu diarahkan ke form, habis itu diarahkan ke thank you page. Seperti itu. Nah, di fitur SMS dan WA OTP ini kita menambahkan di tengah-tengah antara form dan thank you page itu sebuah LP yang isinya OTP tadi, teman-teman. OTP tadi. Jadi sebelum dia sampai thank you page atau mengakhiri submit data ordernya, kita validasi dulu. Bener nggak nih orang yang memasukkan data tersebut itu beneran valid, atau beneran orang, atau apakah dia cuma iseng atau gimana, seperti itu. Nah, di sini di landing page ini nanti kita tinggal pakai search code MGO-OTP di landing page kita. Nah, nanti akan ngebentuk semacam apa ya ibaratnya itu, semacam kayak form untuk memasukkan nomor OTP yang dikirim ke kontaknya dia, seperti itu. Nah, biar nggak berlama-lama, kita langsung saja ya praktek. Di praktek kali ini kita akan mencoba salah satu WA atau SMS. Kita akan coba WA aja ya, WA, dan SMS nanti sekilas saja, hanya panduannya saja. Nah, di sini sebelum masuk ke sini ke function ini, itu ada kaitannya dengan video sebelumnya,
yaitu di video ke-14 dan ke-15. Kalau teman-teman yang ngikutin dari awal pasti paham bahwa untuk mengaktifkan fungsi WA otomatis atau SMS otomatis ya, kita harus setting terlebih dahulu. Dimana mungkin buat teman-teman yang langsung masuk ke video ke-19 ini, settingannya itu ada di setting, general setting. Nah, di sini teman-teman ada API WA notif dan API SMS seperti itu. Oke, lanjut. Jadi sebelum menggunakan function ini, pastikan fungsi SMS dan WA kita tuh aktif seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita bakal ngebuat landing page yang isinya form OTP. Oke. Jadi kalau sebenarnya kita sudah buat form ya. Nah, nanti ini ada sebuah form, kita pakai form yang sebelumnya kita buat. Oke, kita form ini. Nah, nanti dari form ini kan itu nanti diarahkan ke landing page. Berarti ini kita pakai dari form ini kita redirect ke landing page. Berarti di Caldera form itu masuk ke prosesor masuk redirect. Nah, ini nanti linknya nggak langsung ke terima kasih, tapi kita redirect dulu ke itu apa namanya, ke landing page OTP seperti itu. Jadi kita buat landing page OTP dulu, add new ya. Ini kita buat LP OTP kita ya, biar gampang. Ini kita OTP seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini saja. Nah, kalau misalnya ini kita publish gitu ya, publish, terus kita view page, bentuknya seperti ini. Nah, tapi ini fungsinya belum jalan karena kita harus menggunakan function yang ada di MGOTP. Ada type, ada redirect. Yang type dan redirect ini sifatnya wajib, sementara title, subtitle, dan message ini nggak wajib. Tapi kalau misalnya teman-teman mau merubah, bisa. Jadi ketika teman-teman, nah di sini mungkin dilihat ya, di sini kalau tidak, jadi gini teman-teman. Jadi nanti kita gini, type, karena kita pakai WA, spasi, redirect, seperti itu, sama dengan ketik-ketik. Nah, ini di copy. Jadi kita kalau punya nama web, ini karena web saya seperti ini ya, karena saya websitenya itu masih di localhost, berarti di localhost, berarti seperti ini localhost. Terus landing page-nya itu berarti kan terima kasih ya, terima kasih. Nah, itu ditambahkan seperti ini teman-teman, tambahkan MGO order ID sama dengan persen MGO order ID dan MGO WA sama dengan persen MGO underscore WA persen. Ini copy, paste ke sini seperti itu. Ini kalau saya panjangin, nah seperti ini kelihatan ya. Nah, ini link thank you page kita, terus ditambahkan website seperti ini. Fungsinya buat apa? Fungsinya ini pertama, MG order ID itu untuk mengambil data yang sudah disubmit sama customer. Yang MGO WA itu fungsinya untuk mengirimkan kode ini ke customer tersebut yang sudah mengisi, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah title. Kalau kita mau pakai title, defaultnya itu verifikasi kode OTP. Kalau misalnya mau dirubah, ya tinggal diisi aja title, seperti itu. Ini OTP seperti itu, OTP, title, message, segala macam. Nah, ini teman-teman tinggal diekspor saja ya. Terus subtitle juga sama, masukkan 4 kode verifikasi dengan Anda, misalnya seperti itu. Kalau message ini artinya kita bisa ketika ketika kode ini dikirim, pesan apa yang mau disampaikan ke customer kita. Anggap saja title dan subtitle kita pakainya default seperti itu ya. Nah, kita pakai yang message. Kita pakai yang message ya. Message sama dengan
K seperti itu, misal Kak Nanang, terus ini kode OTP-nya OTP underscore score persen, ini kode pintarnya, harap di harap apa ya, harap nanti dimasukkan ke data form OTP, misal seperti itulah. Oke, nah ini nah ini kita copy masuk ke landing page OTP. Ini kita edit page. Nah, ini kalau itu seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ini WA. Pastikan ini petik ini ya, bukan petik miring ya. Kadang suka nggak jalan. Seperti ini message-nya. Kak, ini kode OTP-nya, bla bla bla, harus nanti dimasukkan ke form OTP. Seperti itu. Nah, ini saya delete. Oke, ini saya update. Oke, terus di profil. Nah, seperti ini teman-teman, sama hasilnya. Nah, dari sini kita akan coba form masuk ke landing page OTP seperti itu. Berarti kita, nah untuk mengetesnya kita jangan dari preview form, tapi langsung dari landing page-nya yang sudah ada form tersebut. Form pemesanan. Nah, ini formnya ya yang sudah kita setting. Oke, semoga teman-teman nggak bingung ya. Ini misalnya reply ke data semua. Ini contoh ya, belum kedua. Oke, terus apa lagi? Nah, ini nanti kita pakai WA. Kalau misalnya teman mau SMS, tinggal ganti SMS seperti itu. Karena saya mau pakai WA, tinggal di setting WA. Selanjutnya kan tadi udah di save ya. Nah, ini kita coba tes. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, ketika diklik, harusnya nanti kita mendapatkan pesan dari si terima kasih. Salah. Oke, salah. Wait. Salah, bentar. Berarti landing page-nya belum diedit. Pasal tadi diedit ya? Sebentar. Form pemesanan. Kita masuk ke form pemesanan. Edit. Prosesor redirect. Oh iya teman-teman, maaf, ini belum kita rubah, makanya dia terima kasih. Jadi ini jangan lupa diarahkan ke landing page OTP seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Form landing page OTP, dari landing page OTP itu diarahkan ke terima kasih. Nah, ini harusnya kita arahkan ke sini linknya. Nah, ke sini LP OTP, mana dia tadi, saya copy. Nah, seperti ini bisa langsung gini, tanda tanya bisa pakai apa namanya, garis merah baru tanda tanya, seperti itu. Kita save. Oke, ini kita refresh. Ini kita pastikan, coba lagi klik one payment gitu ya namanya. Kita coba testing lagi. 08 misal kali oke, dan ini Bismillahirrahmanirrahim, ces.
1, 2, 3. Submit. Oke. Nah, ini kita standby di WhatsApp ya. Ini saya belum dapat. Coba dari custom message berikutnya kepada Anda. Nah, data yang sudah masuk tadi ini, kalau kita cek di data order ya, ini tadi return payment. Return payment ini harusnya di sini tuh ada kolom OTP. Kolom OTP itu kalau belum keluar, kita tinggal setting, terus klik OTP, kita save, masuk ke data order. Wah, ini belum keluar. Kenapa dia belum keluar? Oke, harusnya ini ketika kita klik settingannya, ini harusnya dia bisa. Sebentar, kenapa dia kok nggak mau keluar? Oh iya, sorry teman-teman, lupa lagi. Kita kelupaan. Oke, sekarang belajar ya. Jadi padahal sudah saya tulis ini. Ya, ini gara-gara udah malam kali ya. Oke, jadi MGO OTP WA redirect. Nah, ini kebalik ini. Ini kebalik. Ini harusnya WA ini. Ini kalau yang cuma sampai order ID itu hanya untuk ke ke thank you page saja. Sementara kalau yang ke landing page, jadi berarti dari form ke landing page dia itu membawa order ID dan nomor WA-nya, nomor WA customer kita. So jadi dari dari Caldera form ini, nah di sini ini kan baru order ID nih. Nanti kita tambahkan dan MGO underscore WA sama dengan persen MGO WA. Nah, ini dari mana? Ini dari field custom class atau Slack yang sudah kita setting di orderan kita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba lagi ya. Oke, percobaan keberapa berarti? Ketiga. Oke, berarti ini saya back, ini saya refresh, saya coba lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai nama yang cantik siapa ya? Kemarin Cynthia udah. Gimana kalau Asa aja deh. Itu nama anak saya. Asa Adista. Oke, emailnya pakai email saya. Coba depan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bandung. Kita pilih BNI. Oke, kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika ini diklik, harusnya nanti di sini itu muncul OTP, teman-teman. Kalau di sini muncul OTP, harusnya data OTP itu tadi dikirimkan ke nomor kita. Ini nomornya ini. Bentar, kita keluarin dulu ya. Nah, ini ada WhatsApp. Kita open lagi. Nah, harusnya nanti dikirimnya ke nomor WhatsApp ini seperti itu. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke. Nah, ini kita refresh. Oke, nah Alsa Adista itu mendapatkan kode OTP 3476. Nah, ketika di redirect, dia itu harus memasukkan 3476. Kalau misal 1256 gagal, nggak bisa, dan dia tidak akan meneruskan verifikasi data ini, jadi belum verified. Nah, ini kita cek di, nah nih dapat ya teman-teman ya, nih Kak Alsa Adista ini kode OTP-nya 3476, harap nanti dimasukkan ke kode OTP. Nah, artinya dari OTP kita itu jalan dan berhasil mengirimkan OTP ini. Nah, dari sini kita copy, nggak bisa di copy ya, ini karena langsung ketik ya, 3476. Oke, bismillahirrahmanirrahim, 3476. Nah, itu artinya benar. Oke, terima kasih. Nah, di sini artinya
si customer kita itu valid atau berhasil untuk mengirimkan kode OTP-nya seperti itu. Nah, kalau kita cek di data order ini confirm seperti ini. Nah, artinya si Asa tadi dia sudah mengkonfirmasi bahwa dia ini nomornya ini valid, teman-teman, seperti itu. Oke, untuk data ini kenapa nggak keluar, nanti saya coba cek ya. Oke, nah kalau untuk yang apa sih namanya, untuk yang tipe SMS sama aja, tinggal SMS, teman-teman tinggal mengikuti tutorial sebelumnya yang di SMS, intinya sama aja, cuma beda merubah ini aja, seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, semoga fitur ini bermanfaat. Mungkin kalau kurang lebih mungkin apa ya, sedikit sharing. Jadi kalau yang namanya apa sih namanya SMS dan WA itu kan apa ya, dua platform atau dua jaringan yang berbeda. Kalau kita bermain apa namanya, bermain SMS, ini saya pakainya yang SMS notifikasi. Saya tadi coba ngetes, itu banyak yang sending, masih banyak yang belum terkirim seperti itu, karena ini hubungannya ke operator, ke jaringan GSM ya. Sementara kalau kita pakainya WA, itu dia lebih cepat, asal ada internet dan datanya nomor WA-nya valid, itu pasti bisa langsung cepat terkirim seperti itu. Nah, kalau si SMS ya kadang mungkin ngalamin seperti ini sih. Jadi kalau misalnya si customer kita itu ngerasa dia itu nggak dapat SMS-nya, mungkin dia jadi mutung seperti itu. Nah, mungkin ini apa, ibaratnya saya sharing aja ke teman-teman, dicoba aja mana yang terbaik gitu, apakah SMS atau WA. Ya, saya sebagai developer hanya menyediakan tools mana aja, teman-teman tinggal pakai aja seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya share ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.